Pemirsa, seorang laki-laki paruh baya tertangkap kamera tengah menodongkan benda yang diduga senjata api ke arah tukang bangunan di Jakarta Selatan. Ya, inilah detik-detik saat pria paruh baya itu menggertak seorang tukang bangunan di kawasan perumahan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari informasi, aksi koboi pria paruh baya itu terjadi pada Sabtu 13 Februari 2022. Selain menodong korban, pria berusia 54 tahun tersebut juga sempat mengancam akan menembak kaki korban. Pelaku nekat melancarkan aksi koboi ini lantaran kesal terganggu suara bising aktivitas pembangunan rumah yang dilakukan korban. Video berdurasi 11 detik ini pun lantas viral di media sosial. Petugas telah menangkap pria tersebut. Kini pelaku berinisial RPB yang menodongkan senjata berupa airsoft gun jenis Glock 17 ini telah diamankan. Terkait benar tidaknya laporan tersebut, termasuk juga dengan mempelajari video yang sempat viral juga di media sosial terkait dengan kebenaran video tersebut, kemudian melakukan langkah penegakan hukum dengan mengamankan, memeriksa, serta hari ini sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan kita persangkakan yaitu pasal 335 KUHP, yaitu ancaman pidananya paling lama 1 tahun kurungan. Ya, lalu bagaimana pria paruh baya ini beraksi koboi terhadap seorang tukang bangunan? Kami telah tersambung dengan rekan kami, Tiara Harahap. Selamat sore, Tiara. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis peristiwa penodongan ini? Iya, Imran dan juga pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan ini berhasil meringkus akhirnya ya pelaku dari aksi koboi yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu di kawasan Pondok Indah. Begitu diketahui ini aksinya terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat begitu. Dan seperti pertanyaan Anda tadi, seperti apa kemudian kronologinya sehingga pria paruh baya tersebut ini menodongkan sebuah senjata ke salah satu petugas bangunan. Begitu kita akan langsung berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan sudah bersama kami. Selamat sore Pak Kasat. Ya, selamat sore Mbak Tiara. Oke. Pak Kasat, ini bisa diceritakan Pak sebenarnya awal mula dan kemudian juga kronologi begitu ya kejadian dari penodongan ini seperti apa Pak? Ya, jadi awal mulanya sebenarnya antara pelapor atau korban dengan pelaku atau terlapor. Awalnya mereka bertetanggaan. Dari tetangga itu si korban ini dia sebagai tukang mengerjakan renovasi rumah persis di bersebelahan dengan rumahnya pelaku. Sehingga pelaku merasa terganggu keterangan dari pelaku sehingga pelaku mendatangkan korban kemudian mengeluarkan beberapa ancaman dan mengeluarkan barang berupa pistol saat itu. Kemudian ditujukan kepada korban dan melakukan ancaman terhadap korban. Pak, itu artinya untuk pemicu dari permasalahan itu sendiri benar-benar pure karena permasalahan terganggu gitu. Artinya sebelum itu mereka tidak pernah ada masalah? Dari keterangan beberapa saksi maupun dari korban sendiri dan pelaku bahwa memang itu secara spontan dilakukan oleh pelaku saat itu karena memang pure sebuah ancaman akibat daripada keributan yang dilakukan korban pada saat mengerjakan di sebelah tetangganya rumah pelaku. Informasinya juga identitasnya sudah diketahui ya Pak ya. Ini mungkin dijelaskan pria ini umur berapa, kemudian pekerjaannya sebagai apa? Ya, RPB ini inisial ya, RPB sekitar umur 54 tahun dan dia bekerja wira swasta, salah satu wira swasta. Kemudian sampai dengan saat ini dia lebih fokus untuk pekerjaan-pekerjaan itu di rumahnya. Tapi sebelumnya dari RPB sendiri ini pernah melakukan hal serupa Pak mungkin? Ya, sampai dengan saat ini kita belum ada keterangan atau informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Berkaitan dengan senjata Pak, ini sebenarnya pelaku mendapatkan senjata ini dari mana Pak Ridwan? Senjata itu dia beli sendiri ya, milik pribadi dia yang dia beli di salah satu tempat di kawasan Kebayoran Lama sebagai kepemilikan dia saja. Bagian dari hobi, tapi saat itu dia baru membelinya di akhir tahun 2021.
Baru disalahgunakan ini baru-baru ini saja dan memang karena spontanitas, karena keterpaksaan seperti itu, Pak? Ya betul Mbak Tiara. Berarti kepemilikannya sendiri masih belum lama ya Pak ya? Artinya sebelumnya nih memang pelaku sendiri ini memang terbiasa untuk mengkoleksi beberapa senjata semacam airsoft gun atau seperti apa? Iya, sampai dengan saat ini keterangan pelaku yang kita terima bahwa dia baru saja ingin memiliki dan di bulan Oktober 2021 dia ke satu tempat yang memang menjual barang tersebut dan dia membelikan sebagai kepemilikan aja, sebagai bagian dari hobi dia. Iya. Proses penangkapannya sendiri Pak Kasat ini cukup sulit nggak? Artinya ada penolakan atau pengelakan dari pelaku pada saat penangkapan? Iya, jadi pada proses penangkapan memang kita secara prosedural kita menerima informasi pelaporan di Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita merapikan secara sistemindik, kemudian sambil kita melakukan penyelidikan awal, apakah benar bahwa informasi dan berita itu yang disampaikan kepada kita benar real. Kemudian kita melakukan penindakan. Memang pada saat kita mendatangi tempat kediaman daripada terlapor, ada sedikit berargumen dan sebagainya, itu hal yang biasa terjadi, kita mendapatkan itu. Tapi semua sudah kita menyampaikan secara profesional dan bisa kita giring ke Polres untuk melakukan pemeriksaan. Dari korban Pak, artinya pihak yang kemudian pada pagi hari itu sempat ditodong oleh pelaku ini juga sempat diambil keterangan, dimintai keterangannya juga Pak Ridwan? Iya, korban udah kita mintai keterangan lebih dulu, kemudian disertai dengan beberapa saksi, sehingga itu juga menguatkan kita, sehingga dalam melakukan penindakan, penangkapan, apalagi kita sudah melakukan secara profesional, karena sangat mendasar. Terakhir Pak Ridwan, ini pasal yang kemudian disangkakan kepada pelaku ini apa Pak? Pasal 335 KUHP ya, terkait dengan ancaman kekerasan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan atas waktunya bergabung di Ragam Perkara TV One. Itu tadi pemirsa, kita harapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Sementara demikian, kami kembalikan ke Anda di studio Imran Tajudin. Baik, terima kasih Tiara Harap mengabarkan dari Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan penodongan yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan.